Karena apapun caranya bisa selesai juga. Yang penting niat sih, niat sama kalian punya target, punya deadline gitu kan. Jadi jangan sampai, aduh terlena nih gara-gara masa pandemi gini, jadi banyak istirahatnya, banyak gabutnya. Oh enggak dong, gitu tetap deadline, deadline, deadline. Dan jangan sampai dosen yang nyari-nyari kamu terus gitu kan. Maksudnya kasihan juga gitu, kerjaan dosen kan banyak gitu kan. Tolonglah gitu, kamu hargain juga sebagai mahasiswanya untuk ya sadar gitu kalau misalkan ya saya yang butuh dosen nih gitu, saya harus kejar dosen nih. Silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Agnes, sekarang udah mulai nih. Udah mulai Mulai apa? aktivitas lagi. Aktivitas Kerja, kayak kerja. gitu. Masih banyak WFH sih. Oh, masih banyak di rumah. Jadi paling ke kantornya itu 1 minggu sekali, kalau nggak 2 kali, tergantung kebutuhan. Oh, auditor gitu loh ya. Nanti kita bicara auditor deh. Ini Aduh, jangan dong. ngomong-ngomong terima kasih banyak nih sudah meluangkan waktu ya Agnes ya. Sama-sama. Seneng banget Ah, diundang nih. iya, selamat datang di Skripsi channel bisa. Skripsi Bisa. Jangan lupa di-subscribe ya. Hah? Aku udah lihat beberapa videonya bermanfaat banget. Oh ya? Oh, mantap. Seriusan. Tadi sengaja kan ngebuka-buka dulu. Terus Cek ya dulu udah ya. aku subscribe. Oh, sama-sama ya. Mantap. Sudah lama channelnya. Biasalah bantu-bantu mahasiswa. Oh, tapi Oh, emang khususnya banyaknya itu ya bimbingan online gitu ya? enggak, pengolahan data statistik. Banyaknya itu. Tadi aku lihatnya yang bimbingan online gitu. Oh, itu mah iseng. Itu Oh, iseng. iseng. Kita lagi Iya, pandemi kan? iya lagi pandemi gitu. Ini terima kasih udah datang nih, Nes. Iya, sama-sama. Sista, Seneng banget. teman aku di kelas nih. Weh, iya, iya. Iya, Yang paling banyak berantemnya. sama itu tuh Pak Bagus. Pak Bagus disinggung-singgung nih di sini di video ini. Iya, nggak apa-apa lah ya. Gak apa-apa. Oke. Ini Agnes ini kan saya baca profilnya luar biasa nih. Apa? Yang pertama juara 1 Putri Putri Panjava. Itu apa sih? Iya. Mantap deh. Jadi Putri Putri Van Java itu dulu diadainnya sama PT Taman Coklat Indonesia. Jadi ini lebih ke ambasadornya Cokodot. Kalau yang belum tahu, Oh, Cokodot itu coklat isi dodol, punyanya Garut. oh iya, Pionirnya dodol nih, Garut ha, ya. jadi dodol Garut. Jadi dalam Ah, coklatnya itu ada dodolnya. Nah, waktu itu PT Tama Coklat Indonesia ini lagi butuh ambasador. Butuh hmm. ambasador buat ngepromosiin si coklat itu. Jadi makanya diadain lah audisi untuk Putri Cokodot, ada Putri Panjava, Putri Garut Gelis, dan sebagainya. Oh, tahun berapa itu? Tahun 2012. Wis, Udah lama lama sih, ya. udah lama Berarti banget. udah Itu kelihatan tua pertama ya. kali, pertama kali aku ikutan pigeon-pigeonan. Oh, gitu. Iya. Jadi karena memang seneng banget di dunia pageant, jadi ikutan dulu gitu. Oke. Terus ada lagi nih, Mojang apa? Rumaja. Garut ya. Eh, Keren, keren. Pasti itu di karantina dulu kan? iya, Iya. pokoknya pada umumnya sih sama ya, kita Hmm. ada prakarantina sama karantina. Di sana memang kita lebih banyak materi sih, materi kayak pariwisata di Garut itu apa aja, Hmm. kebudayaannya gimana, terus cara kita untuk mempromosikan pariwisata itu kayak gimana gitu. Lebih ke sana sih, sama kita juga diajarin apa ya, kasarnya tuh silih asih, silih asah, silih asuh gitu. Gimana caranya kita tuh satu entragan gitu, satu paguyuban yang memang Oh, harus silih asah, silih asih, silih asuh kayak gitu. Diajarin kayak gitu sih semuanya. wis. Tapi sekarang masih aktif ya di paguyubannya ya?
Sekarang di paguyubannya masih aktif. Sekarang itu lagi ngejabat sebagai sekretaris umum. Oh, sekretaris umum di Ya, Garut ya? sekum, sekum, Oh, sekum. sekretaris umum. Tahun berapa itu? Nah, itu tahun 2013 ikutannya. 2013. Jadi Ah, dari udah pas 7 tahun beres berarti ya? Cokodot, beres dari Cokodot itu langsung ke Moka atau Semoga. Modern Jakarta. Lalu ini duta bahasa, ini paling tinggi kali ya capaiannya ya. Duta bahasa Karena Jawa se-Jawa Barat. Barat. Tahun berapa itu? Itu tahun 2013 juga sama. Jadi Oh, sama juga 2013. udah beres Moka, itu langsung ke Duta Bahasa Jawa Barat. Waktu itu Mhm. ikutannya itu yang pelajar, karena kan masih SMA. Jadi ikutannya Duta Bahasa Pelajar Jawa Barat. 2013 masih SMA. Iya, masih Gitu. SMA. Kalau KC, Udah lulus. Lulus S1 loh di sana. Aduh, terlihat tua sekali ya kalau ngomongin itu ya. Berarti emang masuk kita kan jaraknya jauh banget gitu. berapa tahun sekarang? Sekarang 23. Oh, beda 7 lah. 7 tahun. Weh, 30. Jauh banget ya. Berarti masuk SMA, masuk ke kuliah itu tahun 2014. iya 2014, lulus Hmm. 2018. Soalnya ikut paketan yang 4 tahun gitu loh, nggak mau 3,5. Justru 3,5 lebih cepat pakai 2 tahun. Maksimal 7 tahun Kalau kan bisa, kuliah S1 kan? kalau bisa. Apa? Maksimal S1 itu 7 tahun. Udah lumayan lah 4 tahun selesai. Iya dong. Itu pencapaian banget, soalnya susah kalau di Unpar. Susah Iya, banget. Universitas Katolik Parahyangan ya. Wah, Nah, iya betul, betul. itu kampusnya terkenal bagus sekali. Iya, memang bagus. Bagus. Tapi susah masuk, susah keluar atau susah masuk, gampang keluar? Gampang masuk, susah keluar. Dikurung Gitu, gitu ya jadinya. lebih tepatnya kayak gitu. Gitu. Jadi memang kita tuh disengajain banget gitu biar susah keluar gitu. Udah mah Tapi kan bayarannya juga bagus, mahal kan. didikannya bagus kan, sistem pendidikannya bagus Pendidikannya kan. bagus, ya. Ya makanya Disiplin bisa banget sih kalau bisa di sekarang jadi auditor juga kan dari sana. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Lulus 2018. Hmm, Oke lah, nanti kita ngobrol-ngobrol tentang skripsi ya, berhubung memang channel ini ngebahas skripsi skripsi. bisa, ya. Skripsi bisa, ya. Nanti bisa cerita dong, dari mulai bimbingan, suka dukanya Boleh. seperti apa, terus tipsnya bagaimana. Saya juga lihat nih, ada ini, kalau nggak salah judul skripsinya, pemeriksaan operasional. Kafenya tutup. Oh, tutup. Tapi berhubungan dengan audit ya, itu waktu itu bikin Iya. Betul, penelitiannya. betul. Oke, Sista, kalau Ya. waktu bimbingan itu dapat dosen pembimbing yang karakternya bagaimana? Dulu dapat dosen pembimbing yang karakternya pertama eh cuek banget. Wah, susah banget. Ya. Nanti nih Susah kalau ya. misalnya teman-teman yang nonton video ini yang karakternya cuek, nanti bisa dikasih tips sama Iya, Agnes Pertama ini. cuek. Ah, Pertama cuek. Kedua sibuk. Soalnya dia ini dekan. Oke. Terus yang ketiga, dia tuh pengen tahu jadi gitu. Jadi nggak mau yang kayak satu bab bimbingan, Oh, nggak mau. Pengennya tuh sekalian. Jadi kalau ya. misalkan salah, bingung kan. Kalau misalkan salah di tengah-tengah nih, berarti kan harus harus memperbaiki dari awal lagi kan. Ya. Jadi benar-benar harus ya pelan-pelan gitu loh, kita sebagai yang ngerjainnya tuh bener-bener ini bener nggak ya, ini bener nggak ya, takutnya nanti kalau misalkan salah harus dari awal lagi Ribet gitu. lagi, benar. Ribet lagi. Terus emang dia nggak ada waktu yang banyak gitu, bukan tipikal yang memang nungguin banget gitu, nggak kayak gitu. Nah, tipsnya apa nih menghadapi karakter dosen pembimbing yang begitu? Kalau kata aku sih yang pertama tuh
kalau kita udah punya bahan sendiri, kita udah punya judul yang memang kita kuasain ya gitu, dan memang udah ada masalah. Karena kan kalau misalkan kita penelitiannya harus ada masalah dong. Nggak mungkin sekarang kita neliti nggak ada masalah gitu. Ya. Meskipun skripsi cuma beberapa variabel, tapi tetap masalah itu yang memang yang harus kita cari titik penyelesaiannya seperti apa gitu. Nah, yang pertama tuh kuat dulu di masalah kita. Yang benar-benar harus kita teliti gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah dosen mau membimbing atau enggak kan memang sebenarnya kita udah ada panduan sendiri dong. Maksudnya udah ada bab 1 seperti ini, bab 2 seperti ini, bab 3 seperti ini gitu kan. Kita lebih banyak diskusi sama teman-teman yang udah pada selesai dan bimbingan yang serupa juga sama dia gitu. Itu yang kedua yang aku lakuin. Terus yang ketiga, sebisa mungkin kita cari waktu kosong buat dia. Misalkan kita lebih sering follow up lah. Pak, ini saya udah beres nih, misalkan di bab segini, ada masukan nggak? Lebih kayak gitu. Terus yang keempat, ya pede aja gitu. Toh ini kan skripsi kita yang bikin, kita yang tahu masalahnya, kita yang tahu cara penyelesaiannya gimana. Pembimbing itu ya cuma membimbing kita. Kalau salah ya dibenerin, kalau misalkan enggak, ya udah gitu kan. Dan nanti pun kalau misalkan sidang kan cuma kita doang yang bisa memperkuat statement kita gitu. Jadi mau nggak mau, ya jangan sampai gara-gara pembimbingnya cuek, kita pun jadi down gitu. Kita pun jadi nggak proaktif ya kitanya ya. Betul gitu. Jadi kalau aku sih lebih banyak follow up sih sebenarnya gitu. Kelihatan sih sekarang juga follow up terus. Pepet terus. Oke. Tapi lancar ya waktu itu mengerjakan skripsi, tidak meleset waktunya gitu. Lancar banget, alhamdulillah. Aku tuh cuma 3 bulan doang ngerjain skripsi. Jadi karena aku tipikal orang yang harus beres gitu kan, maksudnya harus beres cepet gitu. Kenapa enggak sih kalau misalkan beres cepet? Jadi punya deadline jadinya kan? Punya deadline sendiri, memang harus kayak gitu. Jangan sampai kita keulur-ulur waktu, apalagi lagi pandemi gini kan, lagi nyusun skripsi, terus tiba-tiba mager lah mau nonton Korea, mau apa jadi kan kabaliut gitu ya kasarnya. Iya. Terus bimbingan pun kan sekarang serba online gitu kan, jadi terbatas juga gitu. Nah makanya jangan sampai kita kebawa males sama diri kita sendiri gitu. Tetap kita lakuin, kita punya deadline, kita punya tujuan gitu kan. Oh bulan ini kita harus beres. Terus minggu ini kita harus bimbingan. Mau gimana pun juga kita harus cari materi, cari bahan, terus kayak gitu. Nyisihin waktu setiap harinya atau gimana nih ngatur waktunya? Kalau ngatur waktu sih dulu sambil kerja juga. Jadi benar-benar sambil kerja juga ya? Iya, jadi malam-malam kerjainnya. Soalnya kalau malam tuh lebih banyak inspirasi kalau dulu. Daripada siang. Daripada siang. Kalau enggak ya sama teman-teman bolehlah sambil ngopi-ngopi gitu kan. Tapi kalau misalkan saran aku sih 1 hari itu minimal ada 1 paragraf lah yang memang dilakukan. Ada progres lah ya tiap harinya ya. Betul kayak gitu. Yang aku lakuin kayak gitu. Jadi 1 hari minimal 1 paragraf ada gitu. Mau nggak mau harus ada. Jadi harus ngerjain gitu. Mantap. Ya percayalah ke wanita yang berprestasi ini. Waktu menyusun skripsi, biasanya masalah umum yang dialami itu apa aja? Masalah umum. Pertama dari diri sendiri ya, karena sibuk. Bukan kok sibuk, emang sibuk. Karena nyari bayaran sendiri. Gitu. Pertama itu, waktu ya. Waktu tuh memang cuma ada malam doang buat ngerjain skripsi. Terus yang kedua itu tadi, pembimbing. Keduanya, pembimbing yang kasarnya bukan yang dia sering nanya ke kita loh. Kayak misalkan, gimana progresnya? Nggak ada kayak gitu, nggak ada banget gitu. Yang ada tuh kita yang nanya, Pak, kapan ada waktunya? Pak, kapan ada jadwalnya? Saya mau bimbingan di bab 1, bab 2, kayak gitu kan. Itu yang kedua. Kalau yang ketiga sih mungkin dari narasumber waktu pas penelitian di kafe. Salah satu kafe di Bandung lah gitu. Jadi narasumbernya ini kan memang melibatkan beberapa orang nih kan. Jadi memang agak susah untuk ngecocokin waktunya gitu. Itu aja sih paling masalah umumnya mah. Berarti kualitatif ya dulu ngambil ya? Iya, dulunya kualitatif. Oke. Beres tuh skripsi. Beres. Sidang dong, sidang.
Sidang, iya benar. Gini, waktu Yang sidang dikduk apa yang dong, dirasain? yang dikduk. Udah gitu ya. Emang ada tips nggak? Ada tips nggak bagaimana menghadapi sidang? Itu pengujinya Nih, killer gini. nggak sih waktu itu? Gini, jadi waktu pas sidang tuh keluar nih kan nama penguji. Hmm, Terus lumayan nih, rada killer nih ya, satu orang oke. killer. Udah bikin Killer. strategi dulu ya. Nah betul, yang satu orang ini santuy tapi detail Oke. gitu kan. Terus udah gitu mulai mikir-mikir kan, aduh gimana nih strateginya gitu. Terus tanya lah ke kakak kelas gitu kan, gimana sifatnya nih dua orang ini ketika lagi sidang gitu kan. Makin gemeter tuh gara-gara katanya banyak dicecer gitu kan. Ya, Waduh ya. gitu. Ah, langsung tensi nih gitu. Karena pertama persiapan dari aku sendiri sih gini, balik lagi kan, skripsi itu kita yang bikin. Mm-mm. Kita yang tahu masalahnya apa, kita yang tahu apa yang kita teliti, dan kita tahu juga kesimpulan apa nih yang kita lakukan untuk si Mm. penelitian kita ini. Yang penting kita kuat dulu aja sama materi kita. Jangan jangan sampai kita kebawa takut gara-gara, duh dosennya takut Mm. takut kayak gini, nggak usah. Pertama itu, kita harus kuatin dulu nih sama yakinin dulu kalau kita tuh kuat di materi itu. Terus yang kedua, ya kita biasa aja, maksudnya jangan takut, jangan nervous, relax aja, siapin materi yang baik, PowerPoint kalau bisa sedetail mungkin. Namanya kan PowerPoint ya, Iya, nggak iya, iya. usah panjang-panjang. Karena temen aku itu banyak banget yang panjang banget gitu, kayak paragrafnya tuh sampai banyak gitu, nggak Ah, usah dibuat detail. Dan kalau aku poinnya tuh, ya, poin-poin ya utamanya ya. betul. Dan kalau aku tuh tipikal yang udah dikasih poin, dikasih garis bawah. Jadi Iya. bener-bener ini nih masalahnya gitu kan, lebih kayak gitu gitu. Terus usahain slide-nya itu nggak usah banyak-banyak banget, usahain Mm-mm. yang pokok-pokoknya aja. Kalau aku tuh dulu kayak cuma latar belakang, emang itu harus jelasin dong latar Iya, belakang iya. kenapa, tapi poin-poinnya aja. Terus yang kedua, temuannya apa aja dari Mm. penelitian kamu itu. Yang ketiga baru simpulan, udah sesingkat itu gitu. Iya, dan terus aku tuh tipikal orang yang menghafal. Jadi bener-bener Mm. aku hafalin dari depan slide sampai akhir slide tuh aku hafalin semua. Jadi udah mau poin-poin doang, sisanya aku improve Mm. kayak gitu. Nah, itu yang bikin penilaian plus sama dosen. Jadi dia tuh melihat, wah nih orang tuh menguasain banget ya. Meskipun di PowerPoint-nya cuma poin-poin doang, tapi dia tuh bisa improve dengan ngasih tahu Benar. informasi ini itu segala macem gitu. Nah, itu tuh udah membuat dosen-dosen aku tuh langsung pada diem aja melongo semua gitu. Jadi bingung kan mau nanya apa kan Iya, dari iya, sana iya, kan. iya. Udah nih. Waktu yang dikasih itu 15 menit biasanya ya untuk kita improve presentasi hasil si skripsi kita itu pas sidang. Nah, udah gitu 15 menit itu beres, aku langsung sidang lah, langsung ditanya-tanya segala macam. Mm. Dan mereka tuh cuma nanya 2 pertanyaan doang. Iya, iya. Gila kan bisa. Maksudnya tuh karena kitanya udah siap, karena kitanya Betul. udah memperlihatkan waktu pas awal presentasi itu kita yakin banget nih sama hasil skripsi kita. Jadi kita tuh ketika ditanya apapun nggak akan takut gitu. Betul, betul. Kasarnya aku tuh bukan nantangin ya. Ya udahlah mau nanya apapun juga aku bisa gitu kayak gitu. Yang ditanyain tuh cuma fenomena apa yang kamu lihat dan kamu kepikiran untuk ngambil Judul ini. materi Ya, judul betul. ini gitu. Cuma itu doang. Yang keduanya ditanya, jadi rekomendasi kamu apa? Itu doang, udah cuma 2. Iya, Di iya. saat teman-teman aku tuh ada yang sampai 1 jam gitu di dalam gitu ya. Mm-hmm. Aku cuma 15 menit, 15 menit, 15 sampai mantap. iya 15 menit ngobrol ya untuk jawab dan 15 menit lagi untuk presentasi. Udah, cuma segitu doang. Keren, keren. Jadi tepat waktu lah ya, lulus kuliah tepat waktu, Ya, tepat skripsi waktu. pun bisa dikatakan lancar. Meskipun pasti ada masalah ya di Pasti perjalanan itu, banget perjalanan. masalah. Pasti. Dulu tuh jurusan akuntansi. Iya, akuntansi. Ngambil konsentrasinya internal audit. Internal audit. Sekarang kerja Iya. audit juga. Audit juga. Wah, mantap, linier ya. Kerja di Bandung berarti ya? Jadi kepake banget Pakai, gitu loh. benar. Kepake banget memang. Iya. Kerja di Bandung berarti kan? Iya, kerja di Bandung. Tinggal di Garut. Tapi banyaknya Tinggal di Bandung sekarang. Oh, tinggal di Bandung. Oh iya, masih asal Garut, tinggal di Bandung sekarang. Asal Garut, hijrah kuliah ke Bandung,
lanjutin kerja di Bandung. Soalnya betah sama Bandung gitu Oh loh. gitu, tawan. Ya, berarti kepake lah ya dari jurusan, terus topik skripsi, dan pekerjaan linear semuanya. Itu senang, Ya, ngaudit itu senang. seneng sih passion kali ya. Tapi ditakuti loh sama karyawan kalau ada auditor datang itu, Oh iya, ngeri gitu kan, disegani, ditakuti, dimusuhi. Udah 3T itu. 3T. Tapi pernah diancam-ancam gak sama karyawan tuh? Nggak mungkin berani kayaknya. Enggak sih, diancam-macam enggak, paling di-unfollow Instagramnya. Oh, dari Instagram. Atau tiba-tiba kendaraan dikempesin gitu sama karyawan. Memang masih itu ya, persepsinya salah terhadap audit. Padahal kan nggak gitu ya. Iya, Nggak gitu. betul. Kita hanya bantu agar sesuai on the track dan mencapai tujuan organisasi kan. Cuman itu saja, gitu ya. Betul. Ini asal teman-teman tahu aja, Agnes ini satu kelas sama saya di S2-nya nih ya. Kita sedang penelitian bareng nih. Iya, doain ya teman-teman. Mudah-mudahan lancar ya penelitiannya. Bentar lagi dapat gelar MM nih. Luar biasa ya. Mudah-mudahan tahun ini ya selesai ya. 2 gelar ya. 2 gelar ini ya. Iya. MM. Kayaknya kita ngobrolin udah cukup banyak manfaat yang di-share sama Agnes. Makasih banyak ya Agnes ya. Sama-sama. Pokoknya pesan dari aku buat sekarang teman-teman atau adik-adik semua yang lagi pada nyusun skripsi. Pertama, karena kan kondisi juga lagi pandemi kayak gini ya, otomatis segala macam terbatas gitu. Mulai dari kalian bimbingan, mulai dari kalian misalkan biasanya ke perpustakaan, segala macam gitu. Sekarang optimalkan yang ada aja gitu. Jadi jangan sampai gara-gara pandemi kayak gini jadi menurunkan semangat kalian buat ngerjain skripsi gitu. Karena apapun caranya bisa selesai juga. Yang penting niat sih, niat sama kalian punya target, punya deadline gitu kan. Jadi jangan sampai, aduh, terlena nih gara-gara masa pandemi gini, jadi banyak istirahatnya, banyak gabutnya. Oh enggak dong, gitu. Tetap deadline. Dan jangan sampai dosen yang nyari-nyari kamu terus gitu kan. Maksudnya kasihan juga gitu, kerjaan dosen kan banyak gitu kan. Tolonglah gitu, kamu hargain juga sebagai mahasiswanya untuk ya sadar gitu kalau misalkan ya saya yang butuh dosen nih gitu, saya harus kejar dosen nih kayak gitu. Oke. Mudah-mudahan kita ketemu lagi ya nanti ya. Amin, di sistem 2 ya. Kita gak bakalan sekelas lagi nanti. Oh, di sesi 2 nanti kita akan ada itu lagi ya. Iya, nanti Q&A dari murid-muridnya Bapak. Siap. Nanti ada sesi 2 sama Miss Agnes ini nih. Iya. Kenapa gak jadi model atau bintang iklan sih? Pengen banget. Dari kecil gitu. tuh pengen banget, kalau nggak jadi artis, pengen. Dan dulu cita-cita aku pengen jadi Putri Indonesia. Masih ketawa bisa, dulu kan? Dong. Amin. Masih keumuran bisa kan? Masih bisa. Oh gitu ya, umurnya masih itu ya. Asal jangan dulu nikah, soalnya kalau udah nikah nggak bisa ikutan. Jadi sekarang mau nikah katanya. Jadi kalau ada yang ngajak nikah sekarang nanti dulu gitu. Soalnya mau ikutan Putri Indonesia. Oke. Mudah-mudahan lancar tujuan-tujuannya. Yang waktu dekat ini mudah-mudahan kita cepet lulus ya. Amin. Nggak sabar pakai toga. Nanti online itunya. Oh iya. Toganya online ya. Toganya online. Gitu aja ya, Miss Agnes. Ini tuh adik saya nih, Miss Agnes. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Janjian udah beberapa kali janjian, baru ketemu sekarang di sini. Iya, aduh maaf banget ya, baru sekarang. Ya, auditor gitu kan ya. Dulu juga kan aktif di Mojang lah, terus berprestasi juga gitu kan. Wajar lah kalau sibuk. Nanti mudah-mudahan sesi 2 kita adakan lagi ya. Ya, harus. Oke, itu aja. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah. Ntar akunya cantik. Wah. Ribet memang wanita ya.
Nanti ditampilinnya aku cuma kecil doang kan. Iya, kecil. Ya udah. Mau ngobrol apa? Kita ngobrol santai aja, santai gitu ya. Duh, gak bisa aku. By Kaca the way, apa kabar? baik, alhamdulillah.